Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ayuning Budiati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Perkenalkan, saya Rayhan Putri Danila dari kelas 3E. Di sini saya akan menyampaikan analisis individu saya terkait hasil kerja kelompok kami yang kemarin terkait visi, misi, sasaran, tujuan, faktor internal dan juga faktor eksternal dari Untirta. Nah, analisis ini saya tinjau berdasarkan ketentuan dari Ibu Ayuning terkait orientasi waktu pada visi misi, terus juga prinsip SMART pada sasaran, serta penggunaan pendekatan 6M pada faktor internal dan makro dan mikro pada faktor eksternal. Seperti yang kita tahu, visi Untirta yaitu terwujudnya Untirta sebagai healthy, integrated, smart, and green university menuju PTN berbadan hukum yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing global tahun 2030. Nah, dari segi substansi, visi ini tuh udah sesuai karena udah sesuai ketentuan karena berorientasi pada masa depan. Terus juga memiliki arah yang jelas, futuristik, dan mencantumkan batas waktu yang paling penting, batas waktu pencapaian yaitu pada tahun 2030. Nah, tapi dalam penulisan visi di PPT ini akan lebih baik jika visi ini sedikit dijelaskan makna dari healthy, integrated, smart, and green agar tidak hanya menjadi sebuah slogan tetapi benar-benar menggambarkan nilai strategis kampus di masa depan. Terus yang selanjutnya itu ada misi Untirta yang terdiri dari 3 poin utama. Yang pertama itu peningkatan kualitas pendidikan, terus peningkatan riset dan pengabdian masyarakat, serta penguatan tata kelola berbasis konsep HITS Green University. Nah, secara teori misi ini itu udah tepat karena berorientasi pada masa sekarang sesuai dengan ketentuan pembuatan misi, yaitu berorientasi pada masa sekarang dan menjadi langkah-langkah konkret untuk mencapai visi pada tahun 2030 nanti. Nah, tapi kalimat dalam PPT ini sudah cukup komunikatif, tapi akan lebih sesuai ketentuan jika setiap misi itu dihubungkan langsung dengan komponen Tridharma perguruan tinggi agar terlihat nih kesinambungannya antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Semakin terlihat juga bahwa misi ini menggambarkan cara-cara untuk mencapai visi. Kemudian terkait tujuan, di dalam PPT kelompok udah memuat 9 butir berdasarkan pedoman akademik Untirta tahun 2021. Nah, tujuan ini tuh menggambarkan apa yang ingin dicapai dari setiap misi, seperti menghasilkan lulusan unggul, dosen kompeten, riset berdaya saing, dan tata kelola yang efisien. Namun dari sisi penulisan, beberapa poin masih terlalu deskriptif dan belum menunjukkan indikator capaian. Jadi kayak bisa diperbaiki dengan menambahkan hasil konkret atau target yang bisa diukur agar lebih operasional. Kemudian sasaran Untirta. Sasaran Untirta yang dituliskan dalam PPT itu sudah menjelaskan hal-hal yang spesifik dari tujuan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, dan penerapan prinsip Green University. Nah, tapi kalau ditinjau dari teori SMART, sasaran ini sudah cukup spesifik dan reasonable, tapi masih perlu diperkuat di bagian measurable dan time bound karena belum ada ukuran atau angka target yang jelas, misalnya persentase peningkatan, jumlah penelitian, atau jangka waktu realisasi, sehingga penulisan sasaran dalam PPT ini belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART. Dari segi format penulisan, sebaiknya kata kunci sasaran juga lebih di-highlight dan dituliskan indikator-indikator SMART itu. Kemudian faktor internal, di dalam analisis kelompok atau di dalam PPT kelompok udah memuat 9 aspek seperti SDM, kurikulum, fasilitas, manajemen, hingga branding kampus. Namun secara teori, lagi-lagi seharusnya penulisan dalam PPT ini, terutama di bagian faktor internal, itu dituliskan berdasarkan pendekatan 6M, yaitu main, mini, mission, method, material, dan market. Jadi meskipun isinya udah bagus dan relevan, tapi dari sisi struktur dan penyajian itu masih belum sesuai ketentuan 6M. Misalnya SDM masuk ke kategori main, pendanaan masuk ke kategori money, fasilitas dan teknologi ke mission, tata kelola dan kurikulum ke metode, sarana belajar ke material, dan reputasi atau kerjasama eksternal ke market. Nah, yang terakhir pada faktor eksternal, kelompok di PPT kelompok itu sudah memaparkan aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan demografi. Nah, secara ini sudah mencerminkan analisis makro karena menyangkut kondisi ekonomi nasional, sosial masyarakat, serta kebijakan pemerintah yang memengaruhi Untirta. Namun, agar lebih lengkap, bisa juga ditambahkan unsur mikro seperti pesaing universitas lain, mitra industri, dan persepsi masyarakat sekitar yang juga memengaruhi terhadap daya saing kampus. Dari sisi penulisan, analisis itu sudah rapi dan relevan, hanya perlu menambahkan pembedaan jelas antara faktor eksternal makro dan mikronya. Jika disimpulkan secara keseluruhan, analisis pribadi saya terkait PPT kelompok ini, yaitu secara keseluruhan hasil analisis kelompok yang kelompok kami kerjakan kemarin itu udah cukup baik dan menunjukkan pemahaman terhadap arah pengembangan Untirta. Visi dan misi juga udah selaras dengan waktu dan makna. Tujuan dan sasaran juga udah relevan meski masih perlu penguatan dari sisi indikator SMART, sedangkan faktor internal juga masih perlu disesuaikan strukturnya dengan format 6M agar lebih tepat secara teori. Terus juga faktor eksternal sudah komprehensif, namun sebaiknya dibedakan antara aspek makro dan aspek mikronya untuk menunjukkan analisis lingkungan yang lebih mendalam. Sebagai penutup, saya juga menyimpulkan bahwa secara substansi, PPT kelompok itu udah sesuai arah pencapaian strategi Untirta. Hanya saja dari format penyajian atau penulisan analisis masih perlu sedikit penyempurnaan agar sesuai dengan teori SMART dan 6M itu yang berada di sasaran dan faktor internal. Sudah cukup mungkin ya, sekian analisis individu terkait visi, misi, sasaran, tujuan, faktor internal, dan faktor eksternal dari Untirta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.